Ajal tidak menunggu tobat, maut tidak menunggu waktu. Surah 50, Kaf ayat 19. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. Dan datanglah sakaratul maut yang sebenar-benarnya, itulah yang kamu selalu lari darinya. Surah 75 Al-Qiyamah ayat 26-30. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Sekali-kali jangan apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkanmu? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Rabbmulah pada hari itu kamu dihalau. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, menjelang ajal menjemput Rasulullah, bahwa di hadapan Rasulullah ada satu buah anak kecil dari kulit yang berisi air. Beliau memasukkan tangan ke dalamnya dan membasuh muka dengannya seraya berkata, La ilaha illallah, sesungguhnya kematian memiliki sakaratul maut. Dan beliau menegakkan tangannya dan berkata, menuju Rafiqul A'la, sampai akhirnya nyawa beliau tercabut dan tangannya melemas. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, tak kalah kondisi Nabi makin memburuk. Fatimah berkata, alangkah berat penderitaanmu ayahku. Beliau menjawab, tidak ada penderitaan atas ayahmu setelah hari ini. Kabar gembira untuk orang yang beriman. Orang yang beriman, ruhnya akan lepas dengan mudah dan ringan. Malaikat yang mendatangi orang yang beriman untuk mengambil nyawanya dengan kesan yang baik lagi menggembirakan. Dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, seorang hamba mukmin jika telah berpisah dengan dunia, menyongsong akhirat, maka malaikat akan mendatanginya dari langit dengan wajah putih. Rona muka mereka layaknya sinar matahari. Mereka membawa kapan dari surga serta hanut wewangian dari surga. Mereka duduk di sampingnya sejauh mata memandang. Berikutnya malaikat maut hadir dan duduk di dekat kepala sembari berkata, wahai jiwa yang tenang, keluarlah menuju ampunan Allah dan keridhoannya. Ruh keluar bagaikan air cucuran air dari mulut kantong kulit. Setelah keluar ruhnya, maka setiap malaikat maut mengambilnya. Jika telah diambil, maka para malaikat lain tidak membiarkan di tangannya malaikat maut sejenak saja untuk mereka ambil dan diletakkan di kapan dan hanut tadi. Dari jenazah semerbak aroma misik terwangi yang ada di bumi. Kemudian orang mukmin dalam keadaan baik. Surah 41 Fusilat ayat 30. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Sesungguhnya
orang-orang yang mengatakan, Rabb kami ialah Allah. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka. Maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih. Dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Surah 16 An-Nahl ayat 32. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. Yaitu orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat dengan mengatakan kepada mereka, Salamun alaikum, masuklah kamu ke dalam surga itu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan. Kabar buruk dari para malaikat terhadap orang-orang kafir dan jahat. Rasulullah bersabda, sungguhnya hamba yang kafir, dalam riwayat yang lain yang jahat, jika akan telah berpisah dengan dunia, menyongsong akhirat, maka malaikat-malaikat yang kasar akan dari langit dengan wajah yang buruk, dengan membawa dari neraka. Mereka duduk sepanjang mata memandang. Kemudian malaikat maut hadir dan duduk di atas kepalanya dan berkata, wahai jiwa yang keji, keluarlah engkau menuju kemurkaan Allah dan kemarahannya. Maka yang mencabut rohnya, layaknya mencabut safut, penggerak yang banyak mata besinya dari bulu wol yang basah. Surah 6 Al-An'am ayat 93. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengatakan kedustaan tentang Allah, atau yang berkata telah diwahyukan kepada saya padahal tidak ada diwahyukan sesuatu pun kepadanya, dan orang yang berkata saya akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan-tekanan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Di hari ini kamu dibalas dengan siksaan yang menghinakan, karena kamu telah mengatakan terhadap tentang Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu selalu menyombongkan diri ayat-ayatnya. Maksudnya, para malaikat membentangkan tangan-tangannya untuk memukuli dan menyiksa sampai nyawa mereka keluar dari badan. Karena itu, para malaikat mengatakan, keluarkanlah nyawamu. Pasalnya, orang kafir yang sudah datang ajalnya, malaikat akan memberi kabar buruk kepadanya yang berbentuk azab, siksa, belenggu dan rantai, neraka jahim, air mendidih, dan kemurkaan Ar-Rahman Allah. Maka nyawanya bercerai-berai dalam jasadnya, tidak mau taat dan enggan untuk keluar.
Para malaikat memukulinya supaya nyawanya keluar dari tubuhnya. Ketika itu, malaikat mengatakan, di hari ini kamu dibalas dengan siksaan yang sangat menghinakan. Karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar. Dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Artinya, pada hari ini kalian akan dihinakan dengan penghinaan yang tidak terukur. Karena mendustakan Allah dan lantaran kecongkakan kalian dalam mengikuti ayat-ayatnya dan tunduk kepada para rasulnya. Saat detik-detik kematian datang, orang kafir minta dikembalikan agar bisa masuk Islam. Sedangkan orang yang jahat mohon dikembalikan ke dunia untuk bertobat dan beramal soleh. Namun, sudah tentu permintaan mereka tidak akan terkabul. Surah 23 Al-Mu'minun ayat 99-100. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seorang dari mereka, maka dia berkata, "Ya Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku berbuat amal yang soleh terhadap hal-hal yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan di bibirnya saja, bukan dalam hati mereka. Dan di hadapan mereka ada dinding yang membatasi hati mereka dari memahami kebenaran, sampai hari mereka dibangkitkan. Ajal tidak menunggu tobat, maut tidak menunggu waktu. Setiap orang yang teledor di dunia ini, baik dengan kekufuran maupun dengan perbuatan maksiat lainnya, akan dilanda penyesalan dan akan meminta dikembalikan ke dunia, meski sejenak saja, untuk menjadi orang yang insan muslim, yang soleh. Namun kesempatan untuk itu sudah hilang, tidak mungkin disusul lagi. Semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan memegang agama Allah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.